السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Rawdatul Jannah Kota Balikpapan yang semoga senantiasa mendapatkan barakah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita melanjutkan pembahasan kita yang masih membahas tentang seputar hukum jual beli. Dan pada pertemuan kita di malam hari ini kita akan menerangkan tentang salah satu akad transaksi yang diperbolehkan di dalam syariat yang disebut jual beli salam atau disebut juga jual beli salaf, dan yang mirip dengannya akad transaksi yang disebut istisna. Al-istisna pada pertemuan sebelumnya kita telah menerangkan bahwa termasuk di antara syarat sahnya jual beli apabila seseorang menjual barang yang telah dia miliki. Adapun barang yang dia tidak memilikinya, maka dia tidak diperbolehkan menjual sesuatu yang bukan miliknya. Dalam hadis Hakim bin Hizam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tabi' ma laysa indaka." Jangan engkau menjual sesuatu yang engkau tidak miliki. Dan pada pertemuan yang terakhir juga telah kita terangkan tentang tidak diperbolehkannya seseorang menjual barang yang telah dia beli dari pihak lain kecuali apabila dia telah membelinya dan menguasainya secara utuh, secara sempurna, yang disebut qabd.
yang disebut al-qawd atau al-istifa. Ketika seseorang membeli sesuatu, apabila dia telah membelinya dari seorang pedagang yang memiliki toko, jangan dia menjual barang tersebut kepada pihak lain sementara dia masih berada di tempat pedagang tersebut. Hendaknya dia keluarkan agar kemudian nampak bahwa dia menguasai secara utuh. Dan yang namanya menguasai secara utuh itu masing-masing tergantung kondisi barangnya. Apabila barang tersebut bergerak, maka dia mengeluarkan barang tersebut dari toko pedagang yang pertama, sehingga dia benar-benar menguasai dan memilikinya secara sempurna. Lalu kemudian dia menjualnya kepada pihak lain. Atau kalau barang tersebut merupakan barang yang tidak bergerak, tanah, rumah, maka menguasainya secara utuh adalah dengan menerima segala hal yang berkaitan dengan rumah tersebut. Misalnya kuncinya atau sertifikat tanahnya dan yang lainnya. Lalu bagaimana dengan jual beli salam ini? Jual beli salam ini zahirnya menjual sesuatu yang dia tidak miliki. Barang itu gak ada, namun diperbolehkan di dalam syariat. Apa yang dimaksud salam dan disebut juga salaf? As-salam atau as-salaf yaitu akad transaksi untuk membeli sesuatu yang memiliki sifat-sifat yang jelas, memiliki spek yang jelas, yang diterima di masa mendatang, bukan sekarang. Yang diterima di kemudian hari, namun dengan pembayaran yang diserahkan di majelis akad secara sempurna. Jadi disebut jual beli salam. Salam itu artinya ada sesuatu yang didahulukan, pembayaran di depan. Salam atau salaf artinya sesuatu yang didahulukan, yang telah terdahulu. Makanya generasi terdahulu disebut generasi salaf. Nah, kaitannya dengan hal ini, jual beli salam, ada yang harus diserahkan di majelis akad dan ada pula yang ditunda pemberiannya. Yang ditunda pemberiannya yaitu barang yang akan dijual. Dalam hal ini pihak penjual akan memberikan barang yang hendak dibeli tersebut nanti di masa yang akan datang. Apakah sebulan atau 5 bulan atau setahun, tergantung kesepakatan. Tergantung kesepakatan. Namun dengan pembayaran yang harus diserahkan di majelis tersebut. Dalam hal ini pihak pembeli. Pihak pembeli harus menyerahkan uangnya
sesuai dengan harga dari barang tersebut secara menyeluruh, bukan sebagian, tapi secara menyeluruh. Namun barangnya nggak ada, akan tetapi sifat-sifatnya atau speknya, ya, spesifikasinya, susah juga ngomongnya. Speknya, spesifikasinya itu jelas, cuman barangnya nggak ada. Jadi yang dijual apa? Yang dijual adalah speknya. Oleh karena itu, jual beli salam ini adalah si penjual menjual sesuatu yang sifatnya jelas, yang speknya jelas, tapi barangnya bukan barang yang ada wujudnya pada saat itu, barang yang sudah ditentukan, bukan. Sebab kalau dia menjual barang yang sudah ditentukan dan tidak berada dalam kepemilikannya, maka dia termasuk ke dalam larangan. La tabi' ma laysa indak. Jangan engkau menjual sesuatu yang kamu tidak miliki. Misalnya, si A sebagai pembeli, si B penjual. A mengatakan pada si B, saya ingin membeli darimu HP yang speknya demikian dan demikian. Oh iya, di sini lagi nggak ada, tapi ada di toko teman saya, tapi bukan dia, bukan milik dia. Harganya sekian. Harganya sekian. Dia sudah menentukan harga, menetapkan harga, dan dia sudah meng-up, artinya dia sudah dapat keuntungan dari penjualan tersebut. Tapi barangnya ada di tempat temannya. Jadi barang itu fisiknya ada. Lalu dia sudah melakukan transaksi, deal. Ini yang nggak boleh. Karena dia menjual sesuatu yang barangnya itu sudah ditentukan, ada di toko fulan atau ada di tempat tertentu. Saya menjual barang, kata si B sebagai penjual, saya menjual barang mobil dengan spek demikian dan demikian, sudah ada di tempat tertentu. Saya nggak mau kasih tahu, karena kalau diberitahu dia akan menghubungi pemilik mobil tersebut, ya. Dan dia belum membeli mobil itu, lalu dia melakukan transaksi, deal. Nggak boleh. Kenapa? Dia belum menguasainya, dia belum membelinya, dia belum menguasainya, dan dia bukan sebagai wakil. Beda kalau dia sebagai wakilnya, sebagai agennya yang telah diberi izin untuk menjual barang milik si pemiliknya. Ini tidak, dia sekedar maklar atau yang semisalnya. Ini nggak boleh. Oleh karena itu para ulama tidak membolehkan jual beli dengan cara dropship. Dia tidak memiliki barang, dia tahu barang itu ada di tempat fulan, lalu dia melakukan transaksi sampai deal, dia sudah meng-up harga barang tersebut. Lalu setelah itu dia baru melakukan transaksi dengan pemilik toko yang menjual barang itu. Dia tidak memilikinya. Nah, ini enggak boleh. Ini yang tidak diperbolehkan. Nah, kalau jual beli salam ini, dia menjual spek yang jelas. Barangnya tidak ditentukan. Barangnya tidak ditentukan, tapi dengan spek yang jelas. Misalnya,
seorang petani. Petani ini dia membutuhkan uang untuk bercocok tanam. Misalnya dia hendak menanam bawang, tapi dia nggak punya modal. Maka dia datang kepada pedagang. Dia mengatakan, gimana? Mau nggak kamu membeli dari saya bawang 1 ton dengan spek demikian dan demikian? Insya Allah panen 6 bulan kemudian dengan harga berapa? 1 ton. Anggaplah 2 juta gitu. Dengan harga 2 juta. Dengan harga 2 juta. Gimana? Bawangnya jelas, sifatnya demikian, karena bibitnya ini termasuk bibit unggul misalnya. Beda dari bawang-bawang yang ada di pasaran. Ini bawang jenisnya demikian. Atau bawang Bombay misalnya. 1 ton. Yang saya akan memberikannya kepadamu 6 bulan kemudian. Karena biasanya panennya, atau mulai dari dia memulai menanam sampai panen itu berlangsung selama 6 bulan. Harganya demikian dan demikian, 2 juta misalnya. Nah, si pemilik uang ini, si pembeli tertarik. Karena biasanya harganya lebih rendah. Walaupun dia mendapatkan barang tersebut nanti 6 bulan kemudian, tapi dari sisi harga dia lebih rendah. Jadi masing-masing ada keuntungan. Si penjual dapat untung, dia dapat modal. Di mana si pembeli dia harus menyerahkan harga dari bawang tersebut di majelis itu seluruhnya. Tak boleh sebagian, seluruhnya. Tidak boleh uang muka, harus seluruhnya. Kalau harganya 2 juta ya 2 juta. Dia harus menyerahkan 2 juta. Karena uang itu nanti akan dia manfaatkan untuk membeli bibitnya, kemudian biaya penanaman dan seterusnya, sampai kemudian panen. Dari pihak pembeli mendapatkan keuntungan dari sisi harganya yang jauh lebih murah, sehingga diharapkan ketika dia menjual keuntungan jauh lebih besar. Jadi sama-sama mendapatkan manfaat. Nah, ini yang disebut sebagai jual beli salam. Jadi barangnya diterimanya nanti di masa mendatang, namun uang yang menjadi pembayaran dari nilai barang tersebut harus diserahkan pada saat melakukan transaksi. Bisa dipahami ya? Ini jual beli salam. Kalau ini kaitannya dengan pertanian, atau kaitannya dengan hal-hal yang terjadi di masa kita sekarang ini di perkotaan, misalnya, bisa terjadi jual beli salam. Jual beli mobil, jual beli HP dengan cara salam. Mungkin misalnya si B dia menawarkan kepada si A dengan spek HP merek demikian, spesifikasinya demikian dan demikian. Ya, yang akan dia terima nanti 3 bulan mendatang dengan harga yang jauh lebih murah daripada kalau dia membeli sekarang dengan spek yang jelas. Maka terjadi transaksi. Si pembeli dia harus menyerahkan
seluruh harga dari HP tersebut. Lalu kemudian pada waktu yang telah ditentukan, si penjual ini dia harus menyiapkan barang atau HP tersebut sesuai dengan spek yang diminta oleh pihak pembeli. Karena pihak pembeli dia akan menjualnya kembali. Misalnya, apakah dia menjualnya kembali atau dia hendak memilikinya atau dia hendak menghadiahkan kepada kerabatnya, terserah. Tapi dia punya keuntungan mendapatkan harga yang lebih rendah, lebih murah. Namun dia akan terima nanti beberapa hari mendatang atau beberapa pekan atau beberapa bulan, tergantung kesepakatan. Nah, jual beli ini diperbolehkan berdasarkan dalil dari kitabullah, dari sunnah Nabi SAW, dan kesepakatan para ulama. Adapun dalil dari Al-Quran Karim, Allah Azza wa Jalla berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Ayat ini terdapat dalam suratul Baqarah pada ayat yang ke-282, ayat yang terpanjang yang terdapat di dalam Al-Quran Karim, satu halaman sebelum halaman terakhir dari suratul Baqarah, ayat tentang hutang piutang. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan ketika menafsirkan ayat ini, asyhadu anna as-salaf al-madmun ila ajalin musamma qad ahallahu Allah fi kitabihi wa adina fihi. Aku mempersaksikan bahwa jual beli salam yang memiliki sifat yang jelas, yang memiliki waktu yang telah ditentukan yang jelas, itu telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya, dan Allah Azza wa Jalla mengizinkannya. Ini dalil tentang diperbolehkannya salam. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man aslama fi syai' falyuslim fi kailin ma'lum wa waznin ma'lum ila ajalin ma'lum." Barang siapa yang melakukan jual beli salam terhadap satu barang, maka hendaknya dia menetapkan jual beli itu dengan takaran yang diketahui secara pasti. Atau kalau dia barang yang ditimbang, maka timbangannya harus jelas, dan tempo waktunya juga harus ditentukan dalam jual beli salam tersebut. Oleh karena itu, Ibnul Munzir rahimahullah, beliau mengatakan telah bersepakat seluruh para ulama yang kami mengetahui dari mereka, bahwa mereka mengatakan jual beli salam adalah sesuatu yang dihalalkan dan diperbolehkan dalam syariat. Jadi kesimpulannya, apa perbedaan jual beli salam dengan hadis jangan engkau menjual sesuatu yang engkau tidak memilikinya? Jangan engkau menjual sesuatu yang engkau tidak miliki. Yang dilarang di sini adalah menjual barang yang ada fisiknya, yang sudah ditentukan. Itu yang enggak boleh. Itu yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun jual beli salam pada hakikatnya adalah menjual spek yang jelas, sifatnya jelas, dan waktu diterimanya barang tersebut juga harus jelas, harus ditentukan, sehingga tidak ada pertentangan antara dihalalkannya jual beli salam
dan diharamkannya menjual sesuatu yang dia tidak miliki. Sehingga dalam hal melakukan transaksi jual beli itu ada 4 keadaan. Ada 4 keadaan. Keadaan yang pertama, barangnya diserahkan secara langsung dan pembayaran tunai. Ini disebut al-halu bil hali. Barangnya ada dan pembayarannya tunai. Ini jelas diperbolehkan. Dan itulah mayoritas transaksi kaum muslimin. Beli sabun, ambil sabunnya, kasih duitnya. Ini jelas boleh. Keadaan yang kedua, barangnya belum ada, diserahkan di masa mendatang. Diserahkan di masa mendatang. Pembayarannya juga belum. Pembayarannya juga belum. Misalnya, seseorang mengatakan, saya menjual kepadamu laptop yang speknya demikian dan demikian, dan saya akan mendatangkannya 3 bulan kemudian. Kata si pembeli, ya, saya siap dengan harga 10 juta. Kata si pembeli, iya siap, tapi pembayaran saya 2 bulan kemudian. Sebagaimana kamu menyerahkan barang itu 3 bulan kemudian, saya membayarnya 2 bulan kemudian. Jadi sama-sama ngutang. Pembeli dan penjual keduanya berstatus berhutang, ya kan? Karena masing-masing menyerahkan barangnya bukan di majelis akad, tapi nanti. Ini disebut bai'ud daini bid-dain. Jual beli hutang dengan hutang. Atau disebut juga bai'ul kali'i bil kali'. Al-kali' bil kali', jual beli hutang dengan hutang. Dan terdapat hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang larangan jual beli dengan cara yang demikian. Penjualnya berhutang, pembelinya juga berhutang, bayarnya nanti. Ini tidak diperbolehkan. Meskipun hadis yang meriwayatkan tentang hal ini dilemahkan oleh para ulama, namun ijma' ulama, seluruh para ulama sepakat tentang diharamkannya jual beli hutang dengan hutang. Harus ada yang diserahkan di majelis akad. Ini yang kedua. Yang ketiga, barangnya diakhirkan penyerahannya dan pembayarannya disegerakan. Pembayarannya disegerakan. Maka ini yang disebut jual beli salam, dengan syarat-syarat yang nanti akan kita terangkan. Yang keempat, sebaliknya, barangnya diserahkan di majelis akad, tapi pembayarannya tertunda. Seseorang membeli barang tersebut dengan cara kredit. Dalam istilah fuqaha disebut jual beli taqsit. At-taqsit. Jual beli kredit, tidak dibayar secara tunai. Ini nanti ada pembahasan tersendiri.
kapan diperbolehkan dan kapan tidak diperbolehkan. Maka secara umum akad transaksi itu dengan 4 cara ini. Dengan 4 cara ini. Maka jual beli salam termasuk di antara jual beli yang diperbolehkan di dalam syariat, dengan memenuhi syarat-syarat berikut. Syarat yang pertama, spesifikasinya harus jelas. Apa yang dibeli? Apakah dia membeli bawang, atau dia membeli daging, atau dia membeli gula, atau dia membeli HP, atau dia membeli mobil, atau dia membeli suku cadang, mobil dan yang lainnya, aksesoris, apa saja. Harus jelas di majelis akad. Tidak diperbolehkan dalam jual beli salam membeli sesuatu yang tidak jelas. Terserah nanti bisa bawang, bisa gula, gak bisa. Harus ditentukan apa yang kamu jual. Kemudian yang kita sebutkan tadi, spesifikasinya harus jelas. Kalau kaitannya dengan bawang, maka harus diketahui bawang apa, bawang bombay atau bawang biasa. Kalau ada jenisnya, sebutkan jenisnya, berapa timbangannya, harus jelas. Kalau dia seperti HP, harus speknya jelas. Jenis apa? Misalnya merek ini, RAM-nya sekian, berapa giga internalnya dan seterusnya. Yang dibutuhkan seseorang ketika membeli HP, itu semua harus jelas dan disepakati. Kemudian harus jelas pula kapan dia menerima. Kapan dia menerima? Misalnya, saya akan menyerahkan 5 bulan kemudian. Saya akan menyerahkan tahun depan. Tergantung kesepakatan. Ya. Dia tidak boleh mengatakan insya Allah masa mendatang. Masa mendatang kapan? Sampai hari kiamat juga masa mendatang. Ya. Insya Allah dalam waktu dekat. Hari kiamat juga dekat. Iqtarabatis sa'atu. Ya. Iqtarabatis sa'ah. Hari kiamat itu telah dekat. Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah setelah 2 bulan. Iya, jelas ya, 2 bulan. Setelah 2 bulan diminta, kata dia, bulan masih 1. Subhanallah. Jadi harus dimulai 2 bulan benar ya. Berarti kalau di bulan April, Juni nerimanya harus jelas. Jangan sampai di prank, penipuan. Jadi harus jelas. Ya. Kemudian syarat yang berikutnya, barang yang dijual itu bukan merupakan barang yang sudah ditentukan. Bukan merupakan barang yang sudah ditentukan. Misalnya ada di toko ini, atau adanya di Jakarta di Tanah Abang, tak boleh. Itu berarti menjual barang yang sudah ada, itu tidak boleh. Jadi yang ditentukan adalah speknya, sifatnya. Terserah dia mau ngambil dari mana. Kemudian pembayarannya harus diserahkan secara utuh sebelum berpisah. Tidak boleh uang muka saja. Tidak boleh 50%. Harus 100%. Kata para ulama, apabila si pembeli menyerahkan tidak secara utuh seluruh dari nilai barang tersebut,
maka batal hukumnya jual beli salam. Batal hukumnya jual beli salam. Jadi ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, syarat-syarat diperbolehkannya jual beli salam. Syarat-syarat diperbolehkannya jual beli salam. Ada yang mirip dengan jual beli salam ini, yang disebut jual beli istisna. Istisna itu dari kata as-sun'u, as-sina'atu, artinya membuat sesuatu. Membuat sesuatu. Jadi jual beli istisna ini kaitannya dengan keinginan seseorang kepada seseorang yang menjual agar si penjual tersebut membuat sesuatu sesuai keinginan si pembeli. Misalnya, seseorang ingin menjahit pakaian, datanglah dia kepada penjahit. Tolong buatkan saya jubah sesuai dengan ukuran tubuh saya. Maka dia pun diukur, ya kan? Diukur. Kapan bisa ngambil? Oh, 2 hari kemudian. Berapa harganya? Harganya 150.000 misalnya. Warnanya ini, bahan kainnya ini, harus jelas. Jadi ini disebut istisna. Ada sesuatu yang dibuat, itu namanya istisna. Beda dengan salam. Kalau salam dia tidak mesti membuat sesuatu, paham ya? Dia mungkin mengambil dari yang lain, atau sesuatu yang sifatnya ditanam. Dia bercocok tanam, dia berkebun. Tapi kalau istisna, pembuatan sesuatu, apakah baju, ataukah pintu, ataukah jendela, ataukah rumah, dan yang semisalnya. Dan jual beli yang demikian juga diperbolehkan. Dan ini pendapat mayoritas para ulama, jumhur ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, semuanya membolehkan. Dan dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jual beli dengan cara istisna ini terjadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, beliau pernah meminta untuk dibuatkan cincin. Maka dibuatkanlah untuk Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah meminta kepada seorang wanita Ansar, yang wanita ini memiliki tukang kayu untuk dibuatkan mimbar. Maka dibuatkanlah mimbar untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibuat mimbar tiga anak tangga, pasti 3 anak tangga. Jadi yang tangga pertama, tangga kedua, yang ketiga tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk. Sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan yang lainnya. Jadi ini jual beli yang disebut jual beli al-istisna. Apakah syarat-syarat jual beli istisna sama seperti jual beli salam? Ada 2 pendapat. Sebagian para ulama mengatakan jual beli istisna sama hukumnya seperti syarat-syarat salam, jual beli salam. Sebagian para ulama, dan itu dalam mazhab Hanafi, mengatakan jual beli istisna berbeda dengan jual beli salam, sehingga tidak dikiaskan. Dan diperbolehkan dalam jual beli istisna, seorang yang membeli, dia diperbolehkan untuk membayar secara utuh 100%. Kalau harganya misalnya 150.000, maka dia langsung menyerahkannya, boleh. Itu jelas.
Dan diperbolehkan pula baginya untuk membayar separuhnya sebagai uang muka. Saya bayar 100.000 dulu, boleh. Saya bayar 50.000 dulu, nanti jadi saya selesaikan, boleh. Bahkan tidak memberi pembayaran pun para ulama membolehkan. Karena mereka mengatakan jual beli istisna ini berbeda dengan jual beli salam. Dan ini yang sahih, wallahu taala a'lam. Walhasil, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apabila kita memperhatikan sebagian dari jual beli dan transaksi yang terjadi di antara manusia, ada jenis jual beli atau transaksi termasuk dalam jual beli salam, ada pula yang termasuk dalam jual beli istisna. Misalnya ini, terkadang atau biasa kita mendengar merek-merek HP. Biasanya sebelum HP tersebut tiba, ada sebagian orang itu sudah mengorder dan pihak perusahaan membuka open orderan, iya kan? Iya. Akan tiba HP baru merek Samsung, apa yang baru ini? Galaxy apa? S25 Ultra. S25 Ultra nanti akan tiba di Indonesia misalnya 1 Januari. Telah dibuka open order. Dan siapa yang memesan dari sekarang, dia akan mendapatkan pengurangan harga sebesar 1 juta rupiah. Lalu mendapatkan macam-macam. Ya, ada tambahan ininya, tambahan itunya. Maka orang memesannya, ya kan? Biasanya bayar utuh apa gimana? Utuh ya? Harus bayar seluruhnya. Mantap berarti. Ya. Namun pertanyaannya, apakah jenis yang seperti ini termasuk jual beli salam atau termasuk istisna? Karena HP kan dibuat. Ya. Tergantung orderannya dari mana. Kalau resmi dari perusahaannya Samsung, cabangnya di Indonesia, cabang resmi dari Samsung, berarti kedudukannya dia sama seperti pembuatnya. Sehingga ini termasuk istisna. Jadi kalau dia tidak menyerahkan secara menyeluruh pun tidak mengapa. Misalnya dia hanya menyerahkan 50%. Setelah barang tiba baru diselesaikan pembayarannya, boleh. Kalau dia pembuatnya atau wakil dari pembuatnya, agen resmi. Namun apabila dia bukan sebagai pembuat, dia jalur tersendiri, perusahaan tersendiri atau toko tersendiri, bukan sebagai agen resmi Samsung, dan lalu kemudian dia membuka open order, saya akan menyiapkan dalam jumlah sekian, ya, lalu dia menawarkan kepada perusahaan tertentu atau PT tertentu, yang apabila dia membeli dalam jumlah sekian, maka diberi harga yang murah, akan disiapkan pada 3 bulan berikutnya misalnya, dan dia bukan pembuat, maka ini termasuk jual beli salam. Dia harus mewujudkan barang itu sesuai kesepakatan, dan pihak pembeli harus menyerahkan harga seluruhnya, bukan uang muka. Dia harus menyerahkan seluruhnya. Karena ini termasuk jual beli salam. Bisa dipahami ya?
Ya, alhamdulillah karena waktu telah masuk sampai di sini insyaallah semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.